Perkenalkan, kami dari kelompok 4 tentang ekosistem laut akan menjelaskan tentang ekosistem laut. Ekosistem laut adalah kehidupan di laut yang mencakup unsur biotik hidup dan unsur abiotik tidak hidup. Intinya, semua yang terdapat dalam laut termasuk dalam ekosistem laut. Unsur biotik adalah ikan, karang, ganggang, dan anemon. Sementara unsur abiotik adalah air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki ekosistem pesisir dan laut yang beragam. Ekosistem pesisir dan laut terdiri dari estuari, mangrove, pantai, lamun, dan terumbu karang. Ekosistem tersebut menyediakan sumber daya hayati yang luar biasa. Potensi sumber daya memberikan manfaat secara optimal bagi pembangunan ekonomi dan sosialisasi budaya masyarakat. Buku ini mengaji tentang pengolahan ekosistem pesisir dan laut yang ada di Indonesia serta pulau-pulau kecil. Ciri-ciri ekosistem air laut. Ekosistem air laut mempunyai ciri khusus yang membedakannya dengan ekosistem lainnya. Ciri-ciri ekosistem laut ini secara umum adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai variasi suhu, yakni perbedaan suhu antara bagian permukaan laut dengan bagian dalam atau kedalaman air laut. 2. Memiliki tingkat salinitas yang tinggi, yaitu semakin mendekati garis khatulistiwa, maka salinitas semakin tinggi. 3. Tidak terlalu dipengaruhi oleh keadaan iklim dan juga cuaca. 4. Didominasi oleh NaCl hingga mencapai 75%. Pentingnya ekosistem laut karena memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, seperti sebagai tempat penelitian, sumber bahan makanan, sumber air minum, sebagai objek wisata, pengendali banjir, dan tempat budidaya kerang, ikan, dan lain-lain. Ancaman kerusakan ekosistem laut juga disebabkan oleh banyaknya pencemaran industri, reklamasi pantai, dan pengasaman laut sebagai dampak perubahan iklim. Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan memiliki keberagaman dalam ekosistem laut. Keberagaman tersebut membuat orang ingin mengetahui informasi mengenai berbagai ekosistem laut dan biota laut tersebut dengan mudah dan tanpa harus membeli atau membaca buku-buku seputar ekosistem laut. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan merancang sebuah sistem pakar yang dapat membuat berbagai informasi untuk mengidentifikasi berbagai jenis biota laut. Untuk merancang sistem pakar tersebut dibutuhkan beberapa tahapan seperti analisis kebutuhan, akuisisi pengetahuan, perancangan sistem, pengkodean, dan pengujian pada sistem tersebut. Adapun beberapa penyebab kerusakan laut. Yang pertama, merusak terumbu karang. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, penggunaan pupuk pestisida buatan. Yang keempat, penggunaan air secara boros. Yang kelima, penambangan pasir dan pembangunan pemukiman. Yang keenam, penggunaan racun sianida dan bahan peledak saat menangkap ikan. Dan yang terakhir, pengundulan hutan. Laut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Sumber makanan dan ikan terbesar menghasilkan 50% oksigen bagi organisme darat dari fitoplankton, menyerap karbon dioksida dan sumber air baku untuk minum. Namun kesadaran masyarakat tentang perlindungan ekosistem laut di Indonesia tampaknya masih sangat minim. Ironisnya, sebagian besar sampah plastik ini selalu berakhir di lautan karena salah urus. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga ekosistem laut dari tercemarnya sampah plastik yaitu perlu dilakukan penanganan yang tepat seperti dengan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Terima kasih.